Yang kami hormati pengurus Komel SMP Negeri 8 NSP Plus Sungai Penuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 8 NSP Plus Kota Sungai Penuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara diseminasi positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berada pada era serba maju seperti saat sekarang ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah. Yang pertama, kami bacakan susunan acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Acara yang pertama, sepatah kata dari Yang Terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 8 Sungai Penuh. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat bertatap muka dan bertemu kembali dalam kegiatan rutinitas kita, yakni sebagai pendidik di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, yang kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam rangka mengikuti kegiatan rangkaian dari guru penggerak angkatan 11, yaitu atas nama Ibu Destima. Adapun kegiatannya pada hari ini adalah diseminasi budaya positif, ya. Berarti kami selaku pimpinan sekolah atau seluruh warga sekolah SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh mendukung penuh dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak yang ada di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh, yang nantinya akan membawa perubahan yang positif untuk SMP Negeri 8 khususnya menjadi yang terbaik. Dan di sini juga kami juga selalu mengevaluasi, ya, jalannya kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh guru penggerak. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang diharapkan oleh negara, oleh kementerian, walaupun oleh pemerintah daerah Kota Sungai Penuh ini. Dan di sini juga kami merasa bangga karena sudah beberapa guru sudah melalui tahap dari kegiatan guru penggerak, dan nanti juga mungkin ada angkatan yang ke-12 mungkin. Kami minta juga dari Bapak dan Ibu yang memenuhi syarat untuk menjadi guru penggerak, marilah bersemangat kita menjalankan atau memenuhi program dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan oleh kementerian, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk merubah dari pendidikan kita menuju yang lebih baik. Dan juga mudah-mudahan semua kegiatan rangkaian yang dilaksanakan oleh guru penggerak ini
yang judulnya di sini diseminasi budaya positif. Kita harapkan apa yang dilakukan budaya-budaya positif untuk siswa dan siswi kita SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh dengan kondisi seperti itu adalah tipe guru yang level yang di bawah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini dapat merubah semua ke arah yang positif, khususnya bagi SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Semua warga SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikannya dan juga siswa dan siswinya. Dan juga saya berharap semoga lancar kegiatan ini dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah arahan dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Destimar SPD. Kepada Ibu Destimar kami persilakan. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Pertama sekali saya ucapkan salam ke hadapan kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan sebagai wujud dari rasa syukur kita sebagai umat beragama sekolah beserta didik di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Selanjutnya selawat beriring salam juga tak henti-hentinya kita hadiahkan buat baginda Rasulullah SAW yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era milenial yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir untuk memberikan pengantar ataupun sepatah dua patah kata ke hadapan kita semua dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Selanjutnya rasa terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan memenuhi undangan saya pada pagi hari ini dalam mengikuti bagian dari kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11, di mana kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk mendiseminasikan atau memberikan informasi, bukan dalam arti kata kami lebih tahu ataupun lebih mengerti, tidak. Karena pada dasarnya kita semua di sini adalah guru penggerak, Bapak Ibu. Cuma levelnya saja yang sekarang guru penggerak. Apapun yang kita lakukan di sekolah ini itu adalah merupakan suatu cerminan dari apa yang dituntut pada kurikulum merdeka pada saat sekarang ini. Jadi makanya saya tetap menyapanya dengan Bapak dan Ibu guru hebat, karena kita semua di sini adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang semangat. Ya, baiklah. Pada pagi ini kita memulai diseminasi budaya positif ini dimulai dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyebutkan, yang bisa menyampaikan sedikit saja siapakah itu Bapak Ki Hajar Dewantara? Baik Bu, untuk beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, sepengetahuan kami dia adalah tokoh pendidikan, pendiri pendidikan di Indonesia. Nah, tepatnya beliau mendirikan taman siswa di Cikal Bakal, lahirnya Satuan Pendidikan di Indonesia. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak yang sudah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali ya.
kita mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang lahir pada tanggal 2 Mei. Yang oleh karena itulah kita merayakan Hari Pendidikan pada tanggal 2 Mei. Sebelum adanya Taman Siswa yang diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada zaman penjajahan Belanda, yang berhak mendapatkan pendidikan di Indonesia itu hanyalah segelintir rakyat saja. Ya, pada awalnya pendidikan itu hanya diizinkan kepada anak-anak pembantu, ya, anak-anak pembantu yang bekerja di keluarga Belanda. Dan itu pun hanya dibatasi, hanya bisa membaca dan menulis, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian pada zaman lahirnya Budi Utomo itu pendidikan sedikit naik bergerak, di mana yang boleh mendapatkan pendidikan itu di samping anak-anak pembantu juga para karyawan-karyawan yang bekerja di pemerintah, dengan tujuan mereka itu diberikan pendidikan untuk membantu menyukseskan program pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dan kemudian barulah ketika adanya Taman Siswa yang merupakan gerbang emas dari pendidikan Indonesia pada saat itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Tidak hanya dari kalangan Jalata, tetapi ke kalangan Demokrat, ya, orang-orang yang penting, tetapi juga kepada rakyat Jelata. Semua kita berhak. Jadi kita bersyukur sekali jika pada saat kita sudah bisa menikmati pendidikan seperti yang terus berkembang, dari kurikulum yang walaupun kita rasakan tiap tahun, tiap era pemerintah berganti, namun tujuannya adalah untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, Bapak dan Ibu guru semuanya yang saya hormati, ya, di sini akan kita di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menempatkan murid sebagai tujuan. Kita tentu menyadari bahwa kita bisa disebut sebagai guru itu karena ada murid, ya. Jadi apapun tujuan yang kita lakukan di sekolah kita, itu tujuannya, muaranya adalah murid, dan murid. Oleh sebab itu pada diagram ini, murid yang kita idamkan adalah merupakan sentral dari tujuan pendidikan kita, yaitu murid yang berprofil pelajar Pancasila, yang jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa semua murid, semua anak mempunyai karakter dan latar belakang, minat, bakat yang berbeda. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengibarat kita selaku guru pendidik yang tidak hanya tugasnya mengajar Bapak Ibu, tetapi adalah menuntun, ya, menuntun kodrat anak sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, yang bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam pendidikan, baik itu di kehidupan pribadi, masyarakat ataupun negara. Kita diibaratkan sebagai petani ataupun tukang kebun, dan pendidik dan anak-anak peserta didik kita adalah sebagai tanaman dan bibit, ya, yang tumbuh dan kembangnya itu adalah berada di tangan kita. Kita yang bisa merawatnya, memupuknya, menyiramnya, sehingga dia bertumbuh menjadi tanaman yang benar-benar bermanfaat. Dan di dalam melaksanakan tuntunan dan pendidikan tersebut, di dalam mendidik, seorang pendidik itu harus menerapkan trilogi pendidikan yang kita kenal dengan Ing Ngarso Sang Tulodo. Di depan memberikan teladan, Ing Madil Mangunkarso di tengah-tengah membangun semangat dan tuturi handayani. Dari belakang kita harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk mau terlibat, untuk memiliki
rasa percaya diri, tanggung jawab, dan semangat belajar yang tinggi untuk mau mengembangkan minat dan bakat mereka lewat pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian pendidikan juga haruslah menganut yang disebut dengan azas trikon. Yang pertama, yang pertama itu adalah kontinuitas, yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Ya, kalau di dalam pelajaran bahasa Inggris itu Bapak Ibu ada jargonnya ya, think globally but act locally. Ya, think globally itu artinya kita di zaman yang penuh dengan teknologi yang serba canggih, di mana dunia sudah ada di dalam genggaman, di mana para peserta didik bisa belajar dari berbagai sumber, dari mana saja mereka bisa mendownload apa saja yang mereka butuhkan, yang jika mereka kaitkan dengan pembelajaran tentu akan bernilai positif. Namun meskipun demikian, kita harus act locally, kita harus berlaku, mencerminkan apapun tingkah laku kita harus mencerminkan kepada budaya daerah, budaya negara kita Indonesia, karakter luhur nenek moyang Indonesia. Jadi kita bisa saja mengambil sumber-sumber atau bahan-bahan ajar dari daerah luar, tetapi jangan lupakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan asli kita. Kemudian yang kedua adalah konvergen, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Ya, ini juga memang istilah memanusiakan manusia ini telah ada gaulnya sejak zaman kita mengenal dengan pendidikan karakter ya, pendidikan yang memanusiakan manusia, di mana kita menempatkan anak didik kita menghambakan pendidikan kita kepada murid, di mana kita tidak hanya membangun ilmunya saja, tetapi kita membangun karakter agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang tidak hanya menghargai dirinya, tetapi juga menghargai seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan yang menghargai keberagaman. Maksudnya di sini di dalam sekolah ini kita tentunya berasal dari banyak latar belakang, baik itu latar belakang ekonomi, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Di sekolah pendidikan itu menjadi panduan untuk kita saling menghargai di dalam keberagaman tersebut. Dan itu juga ada di dalam salah satu profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan, kita merefresh ya Bapak Ibu ya, apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Ya, ya 6 dimensi ya. Ini kalau salah tolong disempurnakan ya. Kalau dasar saya ingat kemarin saya nyanyikan di kelas. Oh iya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua gotong royong, 3 mandiri, kreatif, nalar kritis. Itu kalau tidak salah. Itu dulu tolong dikoreksi kalau salah. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, Ibu bilang tadi ada lagunya katanya ya, profil pelajar Pancasila. Gimana dulu Bu, lagi Bu? Boleh kita nyanyi bersama Bu? Trikon. Yang pertama itu adalah kontinuitas, yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Ya, kalau di dalam pelajaran bahasa Inggris itu Bapak Ibu ada jargonnya ya, think globally but act locally. Ya, think globally itu artinya kita di zaman yang penuh dengan teknologi yang serba canggih, di mana dunia sudah ada di dalam genggaman, di mana para peserta didik bisa belajar dari berbagai sumber, dari mana saja mereka bisa mendownload apa saja yang mereka butuhkan, yang jika mereka kaitkan dengan pembelajaran tentu akan bernilai positif. Namun meskipun demikian, kita harus act locally, kita harus berlaku,
mencerminkan apapun tingkah laku kita harus mencerminkan kepada budaya daerah, budaya negara kita Indonesia, karakter luhur nenek moyang Indonesia. Jadi kita bisa saja mengambil sumber-sumber atau bahan-bahan ajar dari daerah luar, tetapi jangan lupakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan asli kita. Kemudian yang kedua adalah konvergen, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Ya, ini juga memang istilah memanusiakan manusia ini telah ada gaulnya semenjak zaman kita mengenal dengan pendidikan karakter, ya, pendidikan yang memanusiakan manusia, di mana kita menempatkan anak didik kita menghambakan pendidikan kita kepada murid, di mana kita tidak hanya membangun ilmunya saja, tetapi kita membangun karakter agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang tidak hanya menghargai dirinya, tetapi juga menghargai seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, yaitu pendidikan yang menghargai keberagaman. Maksudnya di sini di dalam sekolah ini kita tentunya berasal dari banyak latar belakang, baik itu latar belakang ekonomi, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Di sekolah pendidikan itu menjadi panduan untuk kita saling menghargai di dalam keberagaman tersebut. Dan itu juga ada di dalam salah satu profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan, kita merefresh ya Bapak Ibu ya, apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Ya, ya, 6 dimensi ya. Ini kalau salah tolong disempurnakan ya. Kalau dasar saya ingat kemarin saya nyanyikan di kelas. Oh iya. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Yang kedua gotong royong, 3 mandiri, kreatif, nalar kritis. Ya, itu kalau nggak salah. Itu dulu tolong dikoreksi kalau salah. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, Ibu bilang tadi ada lagunya katanya ya, profil pelajar Pancasila. Gimana dulu Bu? Lagi nggak Bu? Boleh kita nyanyi bersama Bu? Ya. Kemudian kita di sini di sekolah itu tentu mempunyai tujuannya, mempunyai tujuan atau yang kita sebut dengan visi, cita-cita kita datang ke sekolah ini. Di samping untuk mewujudkan tujuan kita sebagai guru ini sesuai dengan bidang kita masing-masing, kita juga berkewajiban untuk menselaraskan tujuan dan visi itu dengan visi sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di dalam pendidikan ini, maka kita sebagai guru, entah itu guru penggerak, entah apalah namanya, itu haruslah mempunyai nilai-nilai yang harus kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama ada nilai berpihak kepada murid. Jadi seperti di awal tadi saya sebutkan bahwa apapun tujuan kita di sini muaranya adalah murid, dan murid. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas hendaklah selalu berpihak kepada murid, memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid untuk percaya diri, untuk mau terbuka, untuk mau bekerja keras, untuk mau belajar keras dengan materi yang kita sampaikan, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan latar belakang mereka. Kemudian yang kedua, nilai mandiri. Kita tidak hanya dituntut datang ke sekolah terus mengajar ataupun mendidik, tetapi kita juga mengisi pengetahuan kita, ya. Kita tahu bahwa kalau pedagang itu modalnya uang, kalau petani modalnya bibit, tenaga. Kalau kita guru mengajar modalnya adalah belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu.
ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, pada zaman COVID-19 kemarin kita dituntut untuk mau mencari ilmu sendiri, mencari diklat-diklat secara online. Nah, yang kita lakukan itu adalah sudah menerapkan nilai kita, yaitu nilai mandiri. Kita tidak menyadarinya, tapi kita sudah melakukannya. Ya, oleh sebab itu saya sebutkan bahwa kita semua di sini adalah hebat. Kemudian yang ketiga adalah nilai reflektif. Nilai reflektif di sini maksudnya bahwa di sekolah kita bisa saling berbagi, saling mengambil manfaat, saling mengambil ilmu dari rekan-rekan kita dan dari pengalaman kita sendiri, dari pengalaman teman kita. Kita belajar dari pengalaman orang. Tidak hanya belajar dari kesalahan kita, tapi juga kita belajar dari hal-hal baik yang datang dari teman kita, bisa menjadi pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang keempat, nilai kolaboratif. Ya, jadi kalau saat sekarang ini itu tidak ada istilahnya siapa mengalahkan siapa, tetapi siapa yang bisa menguatkan siapa, siapa yang bisa merangkul siapa. Ya, kita tidak bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan diri kita sendiri, mendobrak rasa nyaman yang ada pada diri kita sendiri. Kita harus bisa saling membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Itulah nilai kolaboratif di sini. Ya, jadi kalau hebat sendiri itu biasa, tapi hebat bersama adalah luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah nilai inovatif. Ya, tentu sekarang kalau kita tidak inovatif, kita akan dikalahkan oleh teknologi. Anak didik bisa belajar dengan melalui HP-nya, mereka bisa belajar dari laptop. Nah, di sini kita dituntut untuk inovatif. Apapun secanggih apapun teknologi, tentu tidak akan dapat mengalahkan nilai dan peran kita. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai semangat untuk inovatif. Inovatif di sini tidak harus selalu berarti menciptakan sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Tidak usah kita berpikir muluk-muluk untuk ini belum ada di SMP Negeri 8, jadi saya harus buat ini, saya harus berusaha ini. Tidak. Kita bisa mengembangkan aset yang ada di sekolah kita. Kita memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita. Itu sudah merupakan nilai inovatif. Jadi tidak harus selalu yang baru. Ya, ada sesuatu yang tertinggalkan mungkin selama ini, kita gali kembali. Tetapi saya sangat yakin dan bangga bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian di SMP Negeri 8 Sungai Penuh yang semua ini telah diterapkan sebelum ini. Jadi kita hanya merefresh kembali dan mungkin menambah sedikit-sedikit saja. Nah, itu untuk nilai. Kemudian untuk peran Bapak Ibu. Untuk peran kita guru adalah berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekolah kita adalah the learning community, di mana community itu terdiri dari anggotanya para pembelajar dan guru adalah pemimpinnya. Dan pemimpin tentu memegang peranan yang penting, memegang nilai yang sangat penting terhadap keberhasilan dari pendidikan kita sendiri. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid ini bisa kita lakukan dengan membangun atau membina, ya, mengikuti kegiatan atau melakukan tugas kita terhadap pembinaan siswa, entah itu OSIS, pramuka, atau pembinaan akademik lainnya, ya, yang pada saat sekarang ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Ya, mendorong kolaborasi di sini contohnya seperti kita pada hari ini bisa hadir di sini, saling bekerja sama, ya, saling berbagi informasi, sharing dan diskusi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini untuk menjadi coach ini memang kayaknya seperti Bu Yemini ya, yang sering membantu rekan-rekan guru karena sudah guru penggerak, bisa membantu para guru yang punya masalah dengan administrasi ataupun kalau sekarang kita disibukkan dengan PMM, e-kinerja, ya, jadi sangat diperlukan sekali peran dari seorang coach
di mana coach ini adalah membantu menyelesaikan, salah satunya adalah membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh teman sejawatnya. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi, ya. Satu dilema kita sekarang pada semenjak COVID-19 itu kita dulu yang aktif, yaitu kalau seingat saya bahasa Indonesia itu aktif sekali itu MGMP-nya, MGMP Kota Sungai Penuh. Nah semenjak COVID-19 itu tidak ada lagi, yang ada grup WA-nya saja, ya, tinggal di dunia maya, ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa menghidupkan kembali, ya, komunitas praktisi kita yang minimal itu adalah MGMP sekolah kita, komunitas pelajar sekolah kita, komunitas belajar sekolah kita, dan kalau bisa nanti kita tingkatkan lagi, walaupun di dunia maya tetapi bisa aktif di Kota Sungai Penuh. Ya, tadi saya menyinggung sedikit tentang visi atau mimpi. Apa mimpi kita? Bagaimana murid yang kita idamkan? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan murid bagaimana yang Bapak Ibu idamkan. Cita-cita gambaran murid yang seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit pendapatnya. Bu Rina untuk makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impian saya sebagai guru terhadap siswa yang saya harapkan, bukan saya inginkan, saya harapkan siswa yang bisa berkolaborasi dengan ilmu yang saya sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Mungkin ada ibu yang lain yang ingin menambahkan the dream student-nya. Kalau murid punya dream teacher, ya, kita harus punya dream student. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita seorang guru pasti dan tentu menginginkan siswa-siswa kita menjadi siswa yang pintar dan aktif dalam belajar. Nah, sehingga kalau siswa itu aktif, pembelajaran yang kita sampaikan juga akan menjadi lebih menarik dan siswa juga lebih lebih semangat dalam belajar. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ena dan Bu Rina yang sudah menyampaikan pendapatnya. Visi di sini adalah merupakan representasi visual tentang bagaimana murid yang seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Yakni murid yang berprofil pelajar Pancasila, yang di dalam penyusunan visi, hendaknya visi kita itu tersebut senantiasa berpihak kepada murid. Ya, senantiasa berpihak kepada murid. Ini di dalam proses penyusunan visi yang kami lakukan di dalam pendidikan itu ada analisa atap, analisa aset yang ada, apa aset apa saja yang bisa mendukung visi kita. Kemudian dari analisa atap tersebut muncullah yang namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah sebuah kalimat, sebuah keinginan kita yang perubahan yang ingin kita lakukan di sekolah yang dapat merubah murid kita. Dari prakarsa perubahan itu dilanjutkan lagi dengan analisa bagja, ya, yang kemudian dari analisa bagja itu tahapan-tahapan bagja itu akan nampak apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi kita. Ya, silakan Bapak Ibu sambil menikmati kue yang sudah disediakan. Nah, dari analisa bagja tadi maka akan munculkah yang namanya budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah, yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ya, dengan budaya positif diharapkan terciptanya rasa aman dan nyaman pada murid
murid dan juga seluruh warga sekolah selama proses pembelajaran berlangsung. Di samping itu, dengan adanya budaya positif, maka dapat mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan mencipta yang merupakan proses memerdekakan dirinya untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Memerdekakan dirinya untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, tadinya saya mau mengajak kita ini untuk sedikit bersenam kreasi belajar Pancasila. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, maka kita lewati. Mungkin lain kali kita bisa mempraktekannya. Ya. Nah, kita langsung saja kepada apa-apa saja yang ada di dalam budaya positif demi menghemat waktu. Yang pertama ada yang kita sebut dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita disuruh oleh Bapak polisi untuk memakai helm, itu bukan karena takut kena razia, Bapak Ibu, tetapi adalah karena demi menjaga keselamatan kita. Jadi ya, mungkin kita sering lihat orang pergi ke warung dekat aja pakai helm. Kita sering mencemeh, tapi sebenarnya mereka ingin menjaga keselamatan mereka, Bapak Ibu, bukan karena mereka sok-sokan patuh gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Demikian juga dengan para murid kita, mereka itu melaksanakan apapun yang mereka lakukan di sekolah itu mempunyai alasan, ya, mempunyai alasan. Nah, di sini muncullah yang namanya teori kontrol. Karena alasan-alasan itulah maka kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dari latar belakang alasan yang berbeda yang dimiliki oleh siswa kita, maka muncullah ya teori motivasi. Mungkin anak didik kita melakukan sesuatu, mungkin bukan cuma anak didik, mungkin kita saja ya, mungkin kita juga begitu. Melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan di sekolah, untuk menghindari yang dinamakan dengan hukuman. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan, ingin dipuji, ingin diberi hadiah. Dan yang ketiga, inilah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik itu, di mana kita ataupun anak didik kita melakukan sesuatu yang positif itu untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menunjukkan jati diri kita sendiri, untuk menghargai diri sendiri, dan untuk mendapatkan nilai-nilai yang kita percaya. Selaku pendidik tentunya kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas di sekolah ini, tidak hanya menghargai diri kita sendiri, tetapi lebih kepada penghambaan kita kepada Tuhan, sebagai wujud dari tanggung jawab kita sebagai hamba yang bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan, kepala sekolah, tetapi lebih dari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kadang-kadang kita memberikan hadiah bagi murid-murid kita, penghargaan. Kita anggap itu bisa meningkatkan motivasi bagi mereka. Namun sebenarnya kita sudah keliru, Bapak Ibu. Ya, karena dengan memberikan hadiah, mereka ini tidak akan termotivasi dengan guru-guru yang lain. Misalnya kalau Ibu Arma Deswita sering memberi hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan, dikasih hadiah pena misalnya. Nanti pada saat Ibu Arma tidak masuk sekolah, digantikan oleh orang guru yang lain, mereka tidak termotivasi belajar karena tidak ada Ibu Arma yang akan memberikan dia pena, gitu ya. Jadi kadang-kadang penghargaan yang kita berikan itu justru menjadikan hukuman bagi anak didik kita. Ya, di sini adalah kesalahan persepsi kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin
sekolah disiplin positif tadi, nilai-nilai universal tadi, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan sedikit simulasi bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya, tetapi lagi-lagi karena waktu kita ya Bapak Ibu yang terbatas. Ya, jadi nilai-nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang berasal dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu menjadi nilai keyakinan, sesuatu yang harus kita yakinkan di dalam kelas kita, yang harus dilaksanakan dalam warga, minimal di dalam kelas dan maksimal di sekolah. Nah, di dalam membentuk keyakinan kelas ini tentu ada hal yang mendasarinya. Hal yang mendasarinya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi setelah saya singgung sedikit, kita mempunyai alasan tersendiri dalam melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu karena ingin mempertahankan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, murid kita melakukan sesuatu karena mereka punya alasan. Di sekolah disiplin positif tadi, nilai-nilai universal tadi, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan sedikit simulasi bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya, tetapi lagi-lagi karena waktu kita ya Bapak Ibu yang terbatas. Ya, jadi nilai-nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang berasal dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu menjadi nilai keyakinan, sesuatu yang harus kita yakinkan di dalam kelas kita, yang harus dilaksanakan dalam warga, minimal di dalam kelas dan maksimal di sekolah. Nah, di dalam membentuk keyakinan kelas ini tentu ada good night tidak bertepuk karena malam-malam tidak ada orang tepuk tangan. Oke. Bisa ya Pak Ibu ya. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Iya, terima kasih. Good night sleeping, beauty sleeping. Boleh bertanya, Bu? Nanti Bapak ya. Nah, kemudian setelah kebutuhan dasar manusia tadi ada yang namanya posisi kontrol. Kita selaku guru di sekolah punya posisi ya. Terutama ketika kita menjalankan peran kita sebagai guru piket ya. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, di antara kelima ini kira-kira yang mana Bapak Ibu yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Yang paling idealnya yang mana? Posisi kontrol mana yang paling ideal? Apakah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, pemantau atau manajer? Iya, manajer. Di dalam posisi kontrol manajer ini kita menyadarkan murid kita, membangun motivasi mereka untuk melaksanakan keyakinan yang sudah kita terapkan tadi, yang sudah kita buat tadi, ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, kita menjalankan 3 posisi restitusi, yaitu menstabilkan emosi, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada anak berkelahi, jangan masih dimarahi, ditenangkan dulu biar dia bernafas dulu. Ada anak yang menangis karena dibully oleh teman, jangan biarkan dia bercerita langsung, tenangkan dulu, gosok-gosok dulu punggungnya, atur dulu pernapasannya, ya, supaya mereka bisa dengan leluasa bercerita. Mungkin cerita mereka itu tidak hanya sebabnya dia ada di sekolah, sebenarnya ada dari rumah, gitu ya. Jadi kalau mereka yang bercerita dengan nyaman, dengan penuh rasa percaya diri, mereka bisa mengeluarkan unek-uneknya yang tadinya tidak nampak samar-samar bisa kita kelihatan. Ya, itu adalah tujuan dari segitiga restitusi. Nah, pada segi pelaksanaan segitiga restitusi ini yang menunjukkan kontrol kita tadi, yang mendukung kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa, yang pada tujuannya adalah membentuk motivasi intrinsik dalam melaksanakan keyakinan. Sedikit saja, sedikit lagi. Nah, untuk penutup kita pada hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menunjukkan di mana perbedaannya. Ini sekarang speaking aja, setelah ini kita selesai. Ya Bapak, Ibu Yamini.
Oke, di sepanjang penglihatan saya di kaki depannya itu kotak-kotaknya sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Itu yang baru dapat 1. Iya, terima kasih Bu Emi. Nah, karena sepertinya waktunya sudah habis ini ya. Tidak bisa ditampilkan slide-nya, memang slide-nya sudah berakhir. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas mindfulness-nya berada di sini, kebersamaannya kita dalam waktu yang sangat sedikit ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, sebagai kolaborator dari Bapak dan Ibu sekalian, mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya karena saya sedang belajar. Dan sama-sama kita pelajari lagi, walaupun kita tidak dalam satu pendidikan, tapi kita bisa saling meningkatkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan diimami oleh Pak Jeki. Pak Jeki, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baiklah, sekian acara kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama dia mencontek tugas.
kelas mana yang sudah awalan?